Di balik setiap produk yang kita sentuh, ada sebuah bahasa rahasia. Sebuah bahasa yang dipakai perusahaan-perusahaan raksasa buat melacak miliaran barang di seluruh dunia. Hari ini, kita akan bedah tuntas bahasa itu. Tipe pergerakan atau movement types dalam sistem SAP. Pernah kepikiran nggak gimana caranya perusahaan segede Gaban bisa tahu persis di mana letak setiap baut, kotak, atau produk di ribuan gudang mereka yang tersebar di seluruh dunia? Jawabannya ternyata ada pada serangkaian kode 3 digit yang kelihatannya sederhana tapi luar biasa kuat. Nah, ini dia jagoannya, tipe pergerakan. Anggap aja ini kayak stempel paspor buat setiap barang di gudang. Setiap kali sebuah barang bergerak, entah itu masuk, keluar, pindah rak, atau bahkan cuma berubah status, dia bakal dapat stempel 3 digit yang baru. Stempel inilah yang merekam seluruh riwayat perjalanannya. Setiap perjalanan pasti ada awalnya kan? Nah, dalam dunia inventaris, perjalanan sebuah barang itu dimulai saat dia resmi masuk ke dalam catatan perusahaan. Yuk kita lihat kode-kode apa aja yang nandain momen kedatangan ini. Oke, kode 111 itu ibaratnya pintu gerbang utama. Jadi pas truk dari supplier datang bawa barang yang kita pesan, kita langsung catat pakai kode 111. Ini artinya, oke, barang udah nyampe, udah kita terima, dan sekarang resmi jadi bagian dari stok kita. Ini titik awal yang paling umum deh buat hampir semua barang. Tapi tunggu dulu. Nggak semua kedatangan itu sama. Kalau kita pakai kode 101, barangnya itu langsung siap dipakai atau dijual. Terus gimana kalau barangnya itu butuh dicek kualitasnya dulu? Nah, disinilah kode 103 berperan. Barangnya emang udah sampai di lokasi kita, tapi statusnya itu ditahan. Belum bisa diapa-apain. Ini penting banget buat quality control. Dan ini dia kelanjutan dari cerita inspeksi tadi. Setelah tim quality control selesai ngecek dan kasih jempol, oke, barangnya lolos, barulah kode 105 ini dipakai. Ini adalah momen ajaib di mana status barang berubah dari menunggu jadi tersedia dan siap digunakan. Jadi urutannya jelas ya, 103 pas barangnya datang, lalu 105 setelah lolos pemeriksaan. Begitu masuk ke dalam perusahaan, sebuah barang itu jarang banget loh diam di satu tempat. Dia bisa aja pindah antar gedung, geser antar rak, atau bahkan statusnya bisa berubah tanpa dia bergerak seinci pun. Yuk kita intip kode-kode untuk pergerakan internal ini. Bayangin deh, kita perlu pindahin barang dari pabrik di Jakarta ke pabrik di Surabaya. Kalau kita pakai kode 301, sistem bakal nganggep perpindahan itu terjadi seketika, kayak teleportasi. Stok di Jakarta langsung berkurang, dan stok di Surabaya langsung bertambah. Tapi kan di dunia nyata, ada waktu perjalanan ya kan? Nah, untuk mengakomodasi itu, kita pakai proses 2 langkah, 303 dan 305. Jadi, kuncinya di sini. Pas barang keluar dari pabrik Jakarta, kita catat pakai kode 303. Nah, pada saat itu, barangnya tuh lagi limbo di sistem. Dia nggak ada di Jakarta ataupun di Surabaya. Statusnya jadi stok dalam perjalanan. Baru deh pas barangnya benar-benar sampai dan ditaruh di rak gudang Surabaya, kita pakai kode 305 untuk menyelesaikan transfernya. Ini bikin visibilitas inventaris kita jauh lebih akurat. Terus gimana kalau pindahnya cuma deketan aja? Misalnya dari gudang A ke gudang B di dalam kompleks pabrik yang sama. Nah, untuk perpindahan lokal yang simpel begini, ada kode 311. Cepat, praktis, dan nggak perlu ada status dalam perjalanan yang ribet. Nah, ini nih yang keren banget dan nunjukin kalau tipe pergerakan itu bukan cuma soal lokasi fisik. Kode 321 ini contoh sempurnanya. Barangnya mungkin nggak bergerak sama sekali, tapi statusnya berubah dari sedang diperiksa menjadi siap digunakan. Ini adalah perubahan logis, bukan fisik, yang sama pentingnya untuk dilacak oleh sistem. Setiap barang diciptakan dengan tujuan, entah itu untuk dirakit jadi produk lain, dipakai oleh departemen internal, atau dikirim ke tangan pelanggan. Sekarang, kita akan lihat gimana caranya barang-barang ini lulus dari inventaris. Biasanya ada 3 alasan utama barang keluar dari gudang. Gampangnya gini deh, kode 261 itu dipakai untuk membuat sesuatu. Misalnya saat bagian produksi ngambil komponen dari gudang. Kode 201 itu untuk konsumsi internal, contohnya ATK yang dipakai sama Departemen HR. Dan yang paling kita suka, kode 601, itu untuk menjual, yaitu pas kita kirim produk pesanan ke pelanggan. Tentu saja, dunia nyata itu nggak selalu berjalan mulus. Barang bisa rusak, bisa dikembalikan oleh pelanggan, atau jumlah di sistem ternyata nggak cocok sama jumlah fisik di gudang. Sistem inventaris yang canggih harus bisa menangani semua skenario yang agak berantakan ini. Ingat kode 101 tadi pas kita terima barang? Nah, gimana kalau barang yang kita terima itu ternyata cacat?
Kita nggak bisa dong langsung hapus catatannya, kita perlu mendokumentasikan pengembaliannya. Kode 122 inilah yang kita gunakan untuk secara resmi mengirim barang itu balik ke pemasok. Ini pada dasarnya kayak membatalkan proses penerimaan awal. Sekarang, kita lihat dari sisi sebaliknya. Ketika pelanggan mengembalikan produk yang mereka beli, kita menggunakan kode 651. Penting untuk dicatat, barang ini nggak langsung balik ke stok siap jual loh. Dia masuk ke area karantina dulu untuk dievaluasi. Apakah bisa dijual lagi, perlu diperbaiki, atau harus dibuang? Terkadang ada barang yang nasibnya memang sudah tidak bisa diselamatkan. Mungkin sudah lewat tanggal kedaluarsa atau rusak parah. Kode 551 ini ibarat akta kematian digital untuk sebuah item. Ini adalah cara sistem untuk secara resmi mengakui kerugian dan menghapus nilai barang tersebut dari pembukuan untuk selamanya. Inilah momen kebenaran bagi setiap manajer gudang, stock op name, atau penghitungan stok fisik. Setelah menghitung setiap barang satu persatu, hampir pasti bakal ada perbedaan dengan catatan di sistem. Nah, kode 701 kalau jumlah fisiknya lebih banyak, dan 702 kalau lebih sedikit, digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara dunia digital dan realitas fisik di rak gudang. Jadi kenapa sih semua kode ini begitu penting? Karena secara kolektif, sistem seperti ini mengelola nilai inventaris bisnis global yang diperkirakan lebih dari 20 triliun dolar. Bayangin, setiap kode 3 digit itu mewakili pergerakan aset yang nyata dan sangat berharga, memastikan akurasi dalam skala yang luar biasa besar. Jadi kita sudah lihat bahwa kode-kode ini lebih dari sekedar angka. Mereka adalah kata-kata dalam sebuah bahasa yang menceritakan kisah hidup setiap barang. Mereka bercerita tentang efisiensi, masalah kualitas, permintaan pelanggan, dan bahkan pemborosan. Pertanyaannya sekarang adalah, jika Anda bisa membaca kisah yang diceritakan oleh inventaris Anda, pelajaran berharga apa yang akan Anda temukan tentang bisnis Anda?